Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bahri, Zahra, Zara, Ryuga, Sabira, sama Kak Cia ya. Hari ini, hari Jumat. Thank God it's Friday. Buat yang belum absen, harap absen dulu. Hari ini kita akan melakukan simulasi kerja di divisi marketing dan sales. Tunggu, ini kayaknya volume aku kurang gede. Marketing dan sales ya. Ini dua divisi yang di semua perusahaan itu jadi tombak gitu ya. Karena kalau nggak ada mereka ini nggak dapat duit nih. Walaupun kita udah bikin produk, kita udah siapin jasa, tapi kalau nggak ada yang marketingin, nggak ada yang sales, udah ya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang beli, istilahnya gitu ya. Nah, tanggung jawabnya apa? Untuk memastikan produk dan layanan perusahaan dikenal oleh pasar ya. Kalau misalnya nggak dikenal ya gimana orang mau beli ya nggak? Dan terjual dengan baik. Nah, divisi marketing berfokus pada promosi, branding, dan strategi untuk menarik perhatian pelanggan. Sementara itu, divisi sales bertugas membangun hubungan dengan pelanggan dan memastikan terjadinya transaksi. Jadi ini kayak adik kakak ya, adik kakak yang saling apa eh, berurutan. Pertama kan kita harus ngenalin barangnya dulu nih oleh divisi marketing. Habis itu setelah orang tertarik, barulah kita apa dekati dan bina hubungan dengan calon pelanggan itu, tanyain kebutuhannya apa, sampai dia bisa membeli barang kita, gitu ya. Nah, kebanyakan divisi marketing dan sales di perusahaan menengah kecil itu digabung. Jadi dia marketing sekaligus sales gitu. Makanya mungkin banyak yang salah paham. Mungkin dipikir, oh kalau marketing harus ngomong dengan orang, padahal aku nggak bisa ngomong sama orang gitu. Sebenarnya justru marketing itu kayak di belakang layar ya, dia lebih ke tugasnya itu untuk menarik perhatian aja gitu. Dan menarik perhatian itu kan sekarang kalau di zaman digital ini kan lebih ke apa kayak sosmed atau iklan di internet gitu ya, apakah itu di Facebook, apakah di Google, lebih ke justru nggak ketemu dengan si eh, customernya. Sedangkan kalau sales tuh ya harus ketemu. Oke, ini siapa yang lagi on di mute dulu ya? Oke, apa aja yang dikerjakan masing-masing divisi kita explore bersama. Ya, seperti biasa kita nonton dulu supaya seger. Nah, itu contoh ini ya. Kemarin kan kita udah ngomongin divisi finance ya. Jadi divisi finance itu udah kayak eh, apa penjaga pintu gitu. Dia yang ngeluarin duit kan. Makanya si divisi marketing ini harus bikin budget dulu nih, Bu. Kita mau ngadain promosi di ini di misalnya kita promosinya di apa namanya di CFD lah ya, misalnya CFD. Ada acara CFD di Senayan, kita mau bikin ini apa stand booth segitu untuk apa nyebarin brosur. Nah, ini anggarannya kita harus nyetak brosur dulu sekian sekian ribu gitu. Terus nanti eh, ada orang yang jagain di sana, bla bla bla. Majuin tuh proposalnya. Tapi iya atau enggaknya itu tergantung divisi finance gitu. Apakah itu di approve atau ditolak atau mungkin di approve tapi harus disesuaikan anggarannya gitu. Jadi bisa aja ini kemahalan ini kita nggak ada budget segini nih. Ya udah kurangin gitu. Kayak gitu ya. Oke, jadi eh, mungkin orang mikir marketing itu kayak harus apa ngasih training segala macam gitu ya yang di situasi seperti kelas gitu. Tapi kebanyakan sekarang marketing itu karena emang zamannya udah berubah. Dulu kan marketing itu lebih ke kayak masang iklan di TV, masang iklan di apa di jalanan tuh kan ada billboard gitu kan. Sekarang juga masih ada gitu. Nah,
Tapi untuk perusahaan menengah kecil itu lebih itu nggak terjangkau. Kalau masang billboard itu bisa ratusan juta ya. Yang bisa mereka lakukan adalah marketing di internet, di apa misalnya di sosial media gitu ya. Dan itu yang dikerjakan divisi marketing yang bikin kontennya gitu. Joget-joget lah atau mungkin ada ide yang bikin apa nih ya video yang seru ya biar viral. Kenapa kita pengen viral? Si divisi marketing itu pengen viral karena dia pengen effortnya dia itu mendatangkan orang yang tertarik sama produk itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa di follow up oleh divisi sales, bisa terjadi pembelian ya. Oke, presentasi hari ini divisi marketing. Kita lihat simulasi kerja di divisi marketing ya. Oke, tugas utamanya melaksanakan strategi pemasaran. Pemasaran untuk mempromosikan produk, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan dengan pelanggan ya. Kalau, oh ini kok nggak ke refresh ya, bentar. Oh, refresh dulu. Nah, di sini ada ini salah satu tugasnya kayak misalnya dia bikin apa iklan di billboard atau mungkin di gedung, di chat gitu ya, bisa jadi. Tapi sekarang lebih banyak ke apa ya, digital ya, digital marketing. Terus bisa jadi itu di sosmed gitu ya, ada ininya aplikasinya atau mungkin bikin iklan. Dan marketing itu bisa terdiri dari organik sama paid. Organik itu berarti kalau kita posting misalnya posting di Instagram gitu kan biasa bikin reels terus nanti dia jadi apa trending atau viral gitu. Nah, itu organik. Nah, kalau paid berarti dia bikin iklan. Jadi kayak bikin iklan di Instagram, bikin iklan di Facebook kayak gitu. Tentu saja sebagai perusahaan kita berusaha untuk membuat marketing yang organik. Kenapa? Supaya menghemat biaya ya, menekan budget. Tapi kalau kita punya budgetnya, kita bisa pasang iklan dan itu akan menguntungkan karena eh, untuk menjangkau orang lebih banyak. Kalau misalnya organik kan tergantung kita followernya berapa kan. Misalnya followernya 1.000, ya mungkin yang lihat cuma 100 orang gitu. Tapi kalau misalnya kita masang iklan, itu bisa sampai puluhan ribu yang lihat gitu. Semakin banyak orang yang kita apa kenalkan produk ini, semakin banyak yang tertarik gitu ya. Oke, terus bisa juga dia bikin marketing itu di tokonya ya kan kayak si Furnitera ini kan punya toko furnitur sendiri. Jadi dia bisa bikin apa kayak spanduk atau banner kalau atau ada sale gitu kan akhir tahun, diskon akhir tahun. Nah, selain promo dia juga harus bikin branding. Branding ini kayak identitas dari si perusahaannya ya. Si Furnitera ini ingin diingat konsumen sebagai apa gitu kan ada positioning. Positioning itu di mana posisi barang kita di pasar. Misalnya kalau kita ingat mobil ya, mobil. Kalau kita lihat mobil kayak BMW gitu, Audi itu kan yang kelas atas ya, yang mahal gitu. Itu berarti emang produknya itu ditaruh di brandingnya itu untuk yang posisi emang kelas-kelas high end gitu. Tapi kita juga bisa memposisikan produk kita misalnya oke si Furnitera ini maunya mainnya di kelas bawah gitu supaya yang ya murmer lah furnitur yang murmer gitu. Jadi nanti si marketingnya itu bikin branding gimana caranya supaya orang lihat wah ini murah gitu. Itu yang ditekankan terus sama mereka ya. Juga bikin supaya tampilannya itu seragam. Misalnya kalau lihat furnitur warna merah, ingat dengan Furnitera gitu. Kalau mungkin yang lain kan mungkin kayak misalnya yang high end gitu, yang gold gitu ya, yang emas, warna emas tuh yang melambangkan kemewahan gitu. Nah, jadi tergantung dari eh, apa sih citra atau image yang ingin ditampilkan oleh si perusahaan ya. Terus selain itu, marketing juga biasanya digabung dengan divisi communication atau komunikasi. Jadi communication itu lebih ke kita
memberitahukan atau mengkomunikasikan tentang perusahaan kita gitu. Kayak misalnya bikin press release, ini termasuk communication gitu ya. Jadi kita mengumumkan hari ini kita apa meluncurkan seri furnitur minimalis gitu. Masuklah itu ke Detik, masuklah itu ke apa Tempo atau mungkin masuk ke koran gitu ya yang cetak. Mungkin sekarang udah nggak begitu banyak orang baca koran ya, tapi dulu masih banyak dan sekarang mungkin lebih ke apa media di internet. Ya. Oke, nah ini eh, struktur organisasinya si Furnitera ini ada marketing manajernya, Ibu Gita, dan dia punya content marketing spesialis namanya Etaniel. Terus dia punya digital marketing spesialis, Vivin, social media manager, dan market research. Nih apa nanti tugasnya? Kita lihat di sini. Kategori pekerjaan di divisi marketing itu mulai dari strategi dan perencanaan ya. Jadi dia kayak harus memikirkan, ya seperti tadi, ini kita mau nampilin produk ini sebagai image-nya seperti apa gitu. Apakah mewah ataukah barang sehari-hari. Terus rencananya gimana? Kita mau apa bikin konten atau ngiklan di mana? Karena kan untuk menarik orang yang sesuai, kita harus datengin di mana dia berada gitu. Kayak misalnya mungkin orang yang mewah-mewah gitu nggak pada hangout di Instagram ya, ini mungkin ya contoh doang contoh. Jadi dia hangoutnya lebih ke di ini di klub-klub house gitu yang mahal-mahal gitu. Nah, berarti marketingnya harus di situ gitu, jangan salah ini salah tempat gitu. Kita marketing di pasar gitu ya, sedangkan kita menyasar orang-orang yang mewah itu nggak nyambung gitu. Nanti nanti jadi nggak jadi sales gitu. Terus konten marketing. Nah, konten marketing itu berarti kita bikin konten untuk memasarkan. Ini bisa berupa blog gitu ya. Terus bisa berupa artikel-artikel. Bisa juga mungkin berupa kayak misalnya bikin channel YouTube untuk bikin apa namanya edukasi tentang furnitur kayak gitu-gitu ya. Digital marketing, nah ini sebenarnya kayak apa ya overlap atau ada irisan gitu. Ini termasuk ini juga ada konten marketing di digital marketing ini. Dia lebih ke kayak sosial media, terus iklan di ini di internet gitu ya, bisa masuk ke sini. Terus customer engagement ya berarti kayak apa sih? Follow up customer ya, customer yang belum jadi customer yang masih prospek gitu istilahnya ada orang tertarik nih, kemarin aku lihat nih iklan ini kursi ergonomis di Furnitera. Kebetulan ini saya kerja dari rumah work from home gitu. Terus setiap kali saya kerja dia saya sakit pinggang gara-gara kursinya jelek gitu. Gimana sih ini? Jelasin dong gitu. Nah, nanti bisa di sini. Terus riset pasar. Nah, riset pasar juga penting karena kita berusaha kalau kamu masih ingat yang waktu pertemuan pertama kan ada permintaan, ada persediaan. Kalau misalnya nggak ada yang butuh, ya kita mau nyediain barang itu tuh nanti siapa yang beli gitu kan. Jadi kita harus riset dulu. Oke, kita mau beli mau bikin kursi ergonomis, kira-kira ada nggak nih pasarnya gitu? Ada nggak yang nyari? Kalau misalnya nggak ada yang nyari, ya kita bikin kan nanti rugi gitu ya. Nah, ini deskripsinya, jadi menentukan target pasarnya, terus mengembangkan strategi pemasaran digital maupun offline ya untuk showroomnya. Terus promosinya apa? Terus kalau konten marketing ini kayak konten informatif gitu ya, bisa bikin artikel, video, atau desain visual untuk promosi. Jadi poster, katalog, konten. Nah kalau kamu suka eh, apa ngedesain, kalau kamu suka ngedesain, misalnya suka otak-atik Canva atau kamu juga suka bikin ilustrasi segala macam, biasanya nanti ujung-ujungnya kamu bisa masuk ke sini gitu. Jadi bisa masuk ke divisi marketing, nanti kamu yang bikin-bikin posternya gitu. Jadi kalau kamu bingung, ini misalnya aku ngambil ini ya, DKV gitu, misalnya jurusan DKV di kuliah, kamu jurusan desain di kuliah. Terus nanti kalau udah lulus jadi apa ya? Apakah jadi apa freelance gitu gitu?
ternyata masuknya ke sini gitu, ke divisi marketing ini gitu. Jadi bukan berarti tapi divisi marketing kan harus promo-promo, iya tapi kan kamu nggak ketemu dengan orangnya kalau kamu introvert gitu ya. Kamu justru kayak ngebikin-bikin poster gitu aja gitu ya. Melakukan kampanye, ya ini maksudnya yang iklan ini, Google Ads, Meta, TikTok, terus optimasi SEO ini untuk ini kayak search gitu ya, Google Search, Bing Search, terus mengelola akun media sosial. Nah, ini benar-benar kerjaan yang full time ya kalau menurut aku karena kita kan kalau misalnya kita sehari-hari gitu main sosmed paling kayak cuman ngeliat-liat apa scroll-scroll gitu doang kan. Tapi kalau kerjaan kamu menjadi digital marketing, kamu tuh kayak harus pantau itu terus gitu. Ini akun medsosnya si Furnitera ini rame apa enggak nih? Ada engagementnya atau enggak? Engagement tuh maksudnya kayak keterlibatan dengan apa? Dengan usernya gitu ya. Kalau kita posting ada yang komen nggak sih? Ada yang share nggak sih gitu? Kalau enggak, kenapa? Berarti mungkin nggak menarik gitu. Nah, itu yang dianalisa sama si orang digital marketing ini. Terus customer engagement yang tadi ya, komunikasi pelanggan. Terus bisa juga untuk bikin komunitas gitu ya. Misalnya dia, misal Gramet ya, Gramedia, dia kan punya divisi penerbitan dan dia eh, pastinya harus memasarkan buku yang udah diterbitkan kan. Jadi dia bikin dulu bikin komunitas pembaca gitu ya. Oke, one month one book gitu. Kita akan bikin eh, read aloud atau mungkin kayak book club gitu, 1 bulan 1 buku. Nah, dia bikin komunitas itu supaya apa? Supaya nanti kalau dia nerbitin buku baru, ya dia bisa langsung ngasih tahu ke komunitas itu kalau kita tuh nerbitin buku baru. Mungkin kamu akan tertarik gitu, ya. Terus riset pasar itu menganalisa tren pasar, ya ini terkait furnitur ya kalau furnitera, melakukan survei dan laporan perkembangan. Oke. Nah, ini lebih ke orang-orangnya. Si marketing manager itu lebih ke mengawasi keseluruhan ya. Dia tanggung jawab performa divisi marketing. Karena divisi marketing tuh divisi yang marketing dan sales itu divisi yang paling diukur ininya apa kinerjanya gitu ya. Kalau lu nggak perform gitu, eh, kita nggak bisa ningkatin pendapatan gitu. Lu harus terus kayak misalnya marketing. Lu harus bisa ngumpulin 1.000 orang yang tertarik sama produk ini. Jadi itu kayak targetnya dia gitu. Dia harus harus mencapai target itu. Misalnya dia bikin postingan di Instagram, yang tertarik cuma 2, 3, itu berarti kayak kurang ini, kurang kurang oke gitu. Kamu harus bikin viral supaya misalnya yang komen di situ sampai 100 orang gitu kan. Itu kan baru satu postingan. Ntar berarti kalau untuk nyampe 1.000, kamu harus bikin 10 postingan yang viral gitu. Ini paling diukur nih kalau si marketing dan sales ini. Makanya mungkin banyak yang stres juga. Tapi ini adalah tempatnya orang-orang kreatif ya, karena dia kayak harus muter ini, muter ide nih, apalagi nih bikin konten yang bagus nih gitu kan. Terus dia marketing strategis, bikin rencana dan anggaran. Terus konten marketing spesialis, yaitu tadi bikin blog, bikin konten visual. Tadi ini kalau kamu suka bikin poster-poster gitu, terus bikin jadwal publikasi. Nah kan kalau kita udah bikin kontennya, kita juga harus jadwalin kan. Misalnya hari Senin kita posting ini, hari Selasa kita posting ini gitu. Terus yang ini digital marketing ya bikin iklan digital. Ini ada caranya sendiri ya. Jadi cara-cara ini nih yang ke teknis-teknisnya ini gimana sih cara pasang Google Ads, gimana sih bikin Facebook Ads, dan bukan cuman itu, tapi gimana sih bikin Facebook Ads yang menarik gitu, yang bakal viral gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu caranya, ya berarti itu adalah PR kamu sebagai orang yang tertarik misalnya divisi marketing untuk find out how, karena ini nggak akan diajarkan di kuliah, itu nggak ada. Jadi kamu harus cari kursusnya, misalnya kursus Facebook Ads gitu ya. Dan itu banyak di internet, ada yang ya gratis, ada yang berbayar gitu ya. Dan kamu harus praktek gitu, karena kalau nggak praktek itu tuh kayak ilmu cuman kayak lewat kuping kiri, kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kamu nggak akan tahu gimana caranya. Tapi kalau misalnya kamu praktekin, oh iya, ternyata ini ya bisa ya Facebook Ads kayak gini. Caranya ya itu. Kalau dari sekarang berarti kamu bisa manfaatin orang yang kenal sama kamu, kayak misalnya
mama kamu nih, mama kamu jualan kue. Coba deh kamu bikinin akun media sosialnya, bikinin iklannya gitu. Nanti kamu akan dapat pengalaman, di mana pengalaman itu kamu bisa pakai buat ngelamar kerjaan di perusahaan yang lebih besar gitu ya. Terus mengoptimalkan ini CEO-nya performa iklan. Jadi ya ini dia harus lihat juga kan. Kamu bikin iklan, tapi ternyata yang beli cuma sedikit gitu. Berarti kan itu iklannya not working very good gitu kan. Berarti kamu harus cari cara supaya dia bisa performanya bagus. Bikin akun media sosial, nah ini ada banyak ya sekarang ya. Kalau misalnya LinkedIn ya mungkin untuk produk yang marketnya itu orang-orang kantoran gitu ya. Terus menjadwalkan postingan, nah ini menjawab komentar, nah ini nih yang beratnya nih kalau sosmed manager itu harus on terus kan, kayak misalnya dia baru posting nih, gue harus harus nungguin nih kan, biasanya suka ada yang komen dijawab, komen jawab gitu. Terus monitor nih tren sosial media. Kalau misalnya kamu nggak suka make TikTok, sedangkan kamu kerjaannya sebagai media manager ya itu berat juga karena kan kamu harus mantau nih apa nih tren terbaru nih yang bisa dipakai buat bikin produk kita viral gitu. Kak, Asam ya. ini kan Duolingo kan dia punya akun sendiri media sosial, tapi videonya lucu-lucu jadi banyak orang yang pakai Duolingo. Ya, kayak gitu. Bisa, bisa banget gitu. Emang bikin marketing itu tuh nggak mesti kayak harus nampilin terus gitu. Ini produknya ini begini. Kayak itu kan boring ya. Tapi lebih ke orang tuh bikin tertarik. Ini perusahaan apa sih? Oh, ternyata perusahaan Duolingo misalnya gitu kan. Oh, berarti gue bisa dong ya belajar bahasa asing gitu. Akhirnya orang jadi tertarik. Nah, gitu ya. Terus yang customer relationship ya itu tadi menangani keluhan gitu ya pertanyaan. Nah ya kalau misalnya ada yang nanya tapi nggak ada yang jawab kan kayak percuma nggak sih kamu ngiklan tapi ada yang nanya tapi nggak kamu jawab gitu. Terus menjaga hubungan baik gitu ya. Nah, terus ini yang tadi community bisa bikin forum atau grup gitu, terus atau event komunitas. Terus market research ini untuk melihat tren pasar kayak gimana perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen ini terus berubah sesuai dengan zamannya ya. Zaman dulu mana ada sih orang yang kepikiran ah, mau beli barang online gitu kan rata-rata kan beli di pasar atau enggak di Tanah Abang gitu kan misalnya mau mau lebaran nih nyari baju pasti kalau ibu-ibu zaman dulu tuh pasti nyarinya ya itu ke Tanah Abang atau pokoknya ke pasar gitu lah. Kalau zaman sekarang mana kan udah pada males kan kalau kamu lihat di ini di berita-berita di internet pasar Tanah Abang sepi, pasar ini sepi, mall ini sepi gitu. Kenapa ya? Karena udah berubah, perilaku konsumennya udah berubah gitu. Dan si perusahaan ini harus menyesuaikan. Kalau enggak nanti ya ketinggalan. Konsumennya ada di mana, dia di mana gitu kan. Oke, nah ini ada in the life ya biasalah. Dia masuk terus review KPI. KPI ini Key Performance Indicator itu tadi yang aku bilang performa dia ya. Dia dikasih target berapa sama si perusahaan. Misalnya targetnya itu 1000 prospek dalam 1 bulan. Kalau belum mencapai ini, wah itu masalah gitu. Jadi dia kayak harus gimana nih supaya kita bisa memenuhi KPI ini gitu. Terus morning meeting dengan tim marketing, prioritasnya kamu ngerjain apa, kamu ngerjain apa gitu ya. Kamu oh ini meluncurkan katalog furnitur. Oke. Terus diskusi dengan si market research yang gimana sih kemarin hasil survei? Apakah oh ternyata sebagian besar mengeluh tentang waktu pengiriman. Oh ini lambat nih. Kita udah pesan furnitur dari 2 hari yang lalu tuh nggak diantar-antar gitu. Berarti apa? Si marketing itu harus koordinasi dengan tim produksi dan operasi untuk nyelidiki ini kenapa sih kita udah nyariin pelanggan nih ini orang udah mau beli udah beli malah gitu kan tapi kenapa kamu eh, nggak 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 nganterin barangnya gitu kan ini jadi masalah gitu jadi dia harus koordinasi terus bikin proposal iklan di medsos oke dengan agensi nah iya jadi gini kalau satu perusahaan itu nggak punya tenaga marketing untuk kayak digital marketing itu karena itu kan emang kayak pekerjaan yang sangat ya berat lah gitu kalau cuman satu orang ngerjain semuanya itu berat
Jadi si perusahaan itu bisa menyewa agensi. Agensi itu perusahaan lain yang emang khusus untuk fokusnya itu di marketing di digital world gitu ya. Namanya agensi digital marketing. Oke, terus dia rapat gitu kan, agensi iklan. Ada masalah nih, si agensi belum bikin si desain kreatif untuk kampanye desain kreatif ya maksudnya ya desainnya apa gitu. Kita mau posting di Instagram, tapi kenapa lo belum bikin ininya sih gambarnya gitu kan. Jadi kan itu masalah gitu ya. Padahal deadline-nya besok. Ya dia akhirnya udah pokoknya kamu nggak mau tahu kamu harus bisa ngerjain besok harus bisa diposting gitu. Terus rapat presentasi dengan CEO untuk jelasin hasil kampanye. Nah, emang sih divisi marketing dengan sales itu adalah divisi yang paling dekat. Maksudnya paling sering harus laporan ke CEO karena kan itu menyangkut pendapatan kan. Ya bayangin aja kalau misalnya nggak ada penjualan, otomatis nggak ada duit. Lah gimana mau gajian gitu kan? Kayak kemarin kita ngobrolin di divisi finance kan, gimana ini mau gajian tapi duitnya nggak ada karena nggak ada pelanggan baru gitu ya. Oke, time to work. Seperti biasa, kalau yang ini kamu mau lihat misalnya marketing nih apa gitu ya. Sebenarnya marketing dan sales itu nggak butuh banyak, nggak butuh terlalu tinggi ininya, terlalu tinggi eh, apa kuliahnya gitu ya. Maksudnya nggak terlalu tinggi. Yang penting banyak prakteknya gitu. Gimana kalau kamu tahu cara bikin kayak tadi Facebook Ads segala macam itu nggak diajarin di kuliah. Jadi kamu emang harus praktek ya. Dan nanti di ujungnya ada nih kuis untuk ngelihat apakah kamu cocok apa enggak sih dengan divisi marketing ini gitu. Terus kalau kamu mau masuk ke divisi marketing ini kamu bagusnya jadi apa ya? Apa jadi digital marketing atau mungkin kamu kayak bikin-bikin desainnya doang apa gimana gitu ya. Oke, tugas divisi marketing kamu bisa buka di sini ya. Passwordnya marketing 123. Di sini ada 5 tugas, pilih satu aja. Bikin caption di Instagram, terus bikin rencana diskon produk, ini kayak bikin deskripsi gitu, deskripsi diskon, terus bikin email promosi, atau bikin kata kunci untuk ini iklan di Google. Iklan di Google itu kayak ada keywordnya kan, misalnya kita, oke, kursi ya sakit pinggang, itu adalah keyword gitu. Nanti ada orang yang ngetik di Google kursi sakit pinggang, nanti keluar nama perusahaan kamu gitu, si Furnitera ini gitu ya. Itu kita harus cari tahu apa sih kata kuncinya yang biasa dipakai waktu orang search gitu. Terus bikin timeline ini jadwal ya, jadwal promosi misalnya di minggu 1 kita bikin, misalnya kita mau launching, kamu misalnya buku lah ya, kamu mau jualan buku. Kamu kayak harus bikin jadwal dulu nih, misalnya di minggu 1, di hari pertama kita kayak posting teaser dulu gitu. Hey guys, aku bikin buku baru loh. Pada mau tahu nggak gitu. Itu cuma gitu doang. Terus ntar hari kedua, hari ketiga, gini loh, aku dulu tuh bikin bukunya pada saat misalnya aku lagi bete segala macam. Cerita-cerita dulu kan. Terus bikin postingan lagi besoknya gitu. Kenapa kita harus bikin kayak gitu? Supaya orang tuh penasaran. Supaya orang juga terekspos tuh maksudnya kayak ngeliat gitu ya, ngeliat iklan kita gitu. Karena kalau kamu cuman posting uh, new release gitu, buku My Adventure gitu, tapi kamu sebelumnya nggak ada pendahuluan gitu, itu kecil kemungkinannya orang akan tertarik untuk beli karena mereka kayak merasa nggak ada hubungannya gitu kan. Eh, Terus kalau misalnya kamu udah bikin ini rencananya, ya berarti nanti orang, oh iya kan kemarin kan kayaknya si dia tuh bikin bikin buku gitu. Terus kayak gimana sih bukunya? Jadi lebih lebih ke memancing perhatian orang dan membuat orang berkali-kali ingat sama kita gitu. Sampai pada saatnya di minggu terakhir kamu launching itu buku, orang jadi udah tahu semua gitu dan udah siap untuk beli gitu ya. Oke, ini kamu pilih aja. Bisa yang ini kalau mau bikin caption doang. 2 caption Instagram untuk produk kursi baru ya. Ini kursinya ini gambarnya. Terus gayanya formal dengan gaya santai gitu.
kirim email ke Furnitera. Jadi ini deskripsi produk ya. Misalnya ini produk namanya apa sih, fiturnya apa. Ini bukan berarti kamu harus copy paste ini semua ya, tapi kayak kamu lihat, oh dia minimalis dan modern. Oke, aku akan bikin caption gini misalnya. Hari ini aku seneng banget karena apa dapat hadiah ulang tahun dari papa, yaitu kursi santai dan ini keren banget guys, bla 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 bla. Itu caption ya. Jadi kamu bikin captionnya. Kamu juga bisa kasih hashtag ini dan kamu kasih ujungnya adalah CTA. CTA itu call to action, artinya mengajak orang melakukan sesuatu ya. Kalau misalnya udah baca deskripsi ini terus ngapain? Orang disuruh ngapain? Oh, orang disuruh kunjungi website. Oh, disuruh cek detail produk kayak gitu ya. Oke, waktunya sampai jam 8.55. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Yeay, udah jam 19. Kalau udah semua, nggak ada pertanyaan, kita next ke divisi sales ya. Ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Ada hawa-hawa Jumat nih. Ya, itu ya bedanya marketing sama sales. Memang sekarang karena banyak perusahaan yang marketing dan salesnya itu digabung, jadinya kayak, oh marketing berarti harus jualan. Sebenarnya sih enggak gitu ya. Sebenarnya marketing kayak cuman memasarkan aja. Kalau sales baru jualan ya. Sales marketing. Oke. Jadi itu ini contohnya dia nyontohin divisi sales yang gabung dengan marketing ya. Emang benar sih apa namanya? Kebanyakan sales marketing itu nggak digaji kayak misalnya finance atau apa itu kan ada gaji tetap ya. Karena mereka tuh lebih sistem insentif gitu. Mungkin ada gaji basicnya tapi kayak cuman sedikit. Terus nanti dia ada insentif misalnya dia bisa apa mencapai target penjualan 100 juta. Nanti dia dapat bonus 10 juta gitu. Jadi ada insentifnya. Dan sebenarnya dari sales dan marketing itu pada intinya gitu ya, inti atau dasarnya itu adalah eh bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain, dengan pelanggan gitu. Jadi coba kamu bayangin ya, sekarang kamu tiba-tiba gitu pas lagi jalan di depan gitu, terus di depan rumah, terus tiba-tiba ada yang deketin kamu, terus nawarin barang gitu. Kamu takut apa kamu mau beli gitu? Mungkin kalau barangnya emang kamu butuh banget ya mungkin beli lah ya. Tapi pada dasarnya rasanya semua orang tuh banyak yang agak-agak antipati gitu kalau ada yang nawarin tiba-tiba nggak kenal tiba-tiba wah maksa-maksa mau mau jualan gitu. Makanya dengan membina hubungan yang baik, itu nanti kamu akan dapat lebih mudah menjual sesuatu gitu. Kalau misalnya divisi marketing berarti membina hubungan dengan prospek, berarti kayak menyediakan sesuatu yang berguna buat mereka sehingga mereka tertarik gitu. Nanti untuk sales berarti kamu melayani mereka sampai mereka mau membeli dan setelah membeli kamu juga layani lagi sampai mereka setia gitu dengan kamu sebagai si penjual barang tersebut ya. Kalau kita puas dengan satu service, biasanya kita akan beli lagi di situ ya kan. Kalau misalnya kita beli sesuatu di toko gitu dan barangnya bagus, ya yang jelas kita akan senang dan mungkin nanti kalau kita butuh lagi kita akan beli di dia. Oke. Nah, pekerjaan divisi sales ya. Oke, tugas utamanya adalah menghasilkan pendapatan dengan menjual produk atau jasa melalui hubungan pelanggan, negosiasi, dan strategi penjualan yang efektif. Nah, ini dia yang ngumpulin duit tuh si divisi sales. Nih, secara gampangnya itu adalah jual beli di kayak di pasar gitu ya. Dia ada pembelinya, ini yang jual, dia mau beli apa ini kurma ya kalau nggak salah. Terus dia bayar gitu kan itu terjadi transaksi jual beli. Nah, secara kalau di kantorannya mungkin seperti ini. Jadi dia menghubungi kayak dia telepon gitu
atau dia email atau dia chat, dia menghubungi pelanggan, calon pelanggan. Jadi dari marketing tadi kan dikumpulin tuh prospek. Prospek itu eh, calon pelanggan ya, belum menjadi pelanggan tapi udah calon karena dia udah tertarik. Dia menghubungi terus kira-kira mau dijelasin lebih lanjut. Nah, terus sampai akhirnya si eh, pembelinya itu mau transaksi. Nah, ini kayak misalnya ini di toko ya berarti ini sampai dia si pembelinya itu bayar gitu ya. Nah, kalau kamu suka jalan-jalan ke showroom gitu ya, misalnya ini showroom ini kan kayak furnitur gitu ya. Ini ada mbak-mbak ini nih apa? Mbak-mbak ini nih di divisi sales. Dia tugasnya menjelaskan tentang produk yang ada di showroom tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kamu datang, Mbak ini lemari yang kayak gini nih ada nggak sih yang warnanya coklat gitu? Dia akan jelasin, oh iya kita punya ada varian warna hitam, coklat, putih gitu. Nah, ibu mau nyari yang kayak gimana gitu? Oh saya mau nyari lemari yang cocok buat di ini kamar buat buat remaja gitu. Oh kita punya produk yang lain yang ini lebih cocoknya ke yang ruang tamu gitu, yang eksklusif gitu. Kalau untuk remaja kita punya yang warna-warni gitu. Nah jadi dia tugasnya emang untuk menjelaskan tentang produk itu adalah tugas si sales. Nah kayak gini juga misalnya dia sales asuransi gitu ya. Terus dia jelasin, oh Pak, ini kalau Bapak ikut asuransi kami nanti kalau Bapak sakit misalnya kita akan membayarkan biayanya ke rumah sakit gitu, bla bla bla. Dia yang menjelaskan tentang produknya. Nah, ini mungkin seperti ini gambarannya ya. Jadi dari leads itu kayak apa? Hmm, bukan petunjuk ya. Hasil dari si marketing inilah. Si marketing ini kan tadi kan promo-promo kan, akhirnya ada yang tertarik. Ini namanya leads. Nah, nanti leads itu dihubungi menjadi prospek. Prospek itu adalah calon pembeli gitu. Jadi belum pembeli, tapi dia udah tertarik banget dan ya udah inilah kita kayak udah siap-siap mau beli sama apa jual beli sama orang tersebut gitu. Nanti begitu udah di kontak terus oke, setuju karena udah pas dengan kebutuhan dia, barulah dia menjadi customer gitu. Customer ini ya berarti menghasilkan uang untuk perusahaan. Ini divisi sales di Furnitera, sales manajernya Ibu Lydia. Nah, key account manajernya Pak Dika. Key account manager ini nanti akan dijelasin lagi, tapi intinya adalah divisi sales itu bisa eh, perusahaan itu bisa business to business atau business to customer. Kalau business to business berarti kita jualan ke perusahaan lain gitu. Kayak misalnya ini jualan ini kan tadi kursi kursi minimalis untuk bekerja gitu. Kita bisa jual ke orang biasa gitu ya, pembeli yang cuma beli satu gitu, beli dua. Tapi kita juga bisa jual ke perusahaan yang bakal beli banyak gitu. Karena kan dia misalnya mau bikin kantor, terus dia butuh kursi sampai misalnya sampai 50 gitu. Nah, nanti yang menghubungi si perusahaan tersebut yang istilahnya mendekati, gimana Pak, kebutuhan Bapak apa? Oh, Bapak butuh 50 ya. Oke, kita punya 50 bla bla bla. Itu adalah si ini, si key account manager ini gitu. Terus retail sales supervisor. Jadi dia seperti mengawasi di dalam tokonya ya kan karena kalau misalnya perusahaan itu punya toko fisik, berarti kan ada orang-orang yang ada di situ. Mulai dari tadi si SPG ya, Sales Promotion Girl, tadi yang ngejelasin tentang produknya. Terus ada juga ya mungkin yang ngeberes-beresin ini apa tokonya gitu ya ditata gitu. Oh ini taruh di sini supaya menarik gitu. Nah ini nanti dia yang mengatur. Terus ini ada e-commerce sales specialist. Karena sekarang bukan cuman punya toko ya, dia mungkin punya tokonya di digital gitu, di e-commerce. Bisa jadi mungkin di Tokped, atau di Shopee, apa mungkin dia punya website sendiri, jadi ada aplikasi sendiri, bisa juga gitu. Dan dia yang memantau penjualan di apa channel-channel digital tersebut. Customer representative ya berarti orang yang menghandle setelah si customer itu melakukan pembelian gitu kayak misalnya Mbak ini saya beli ini tapi kok kursinya patah sih nanti dia yang melayani keluhan gitu. Solusinya apa gitu ya. Oke, terus kategorinya jadi awalnya ya tentu saja harus ada perencanaan dan strategi penjualan karena
Kalau misalnya kita cuman iseng-iseng hobi jualan itu nggak pakai rencana juga nggak apa-apa, guys. Jadi namanya juga iseng kan, hobi doang. Tapi kalau perusahaan kan harus membayar gaji, harus harus ada perencanaannya gitu, perencanaan keuangannya gimana. Makanya oke, berarti kalau kita targetnya 1 tahun 1 triliun. Berarti kalau sebulan berapa ya? Berapa ratus juta ya kita harus jualan? Dari berapa ratus juta itu berarti per hari harus jual berapa ya gitu. Jadi dia kayak harus rencanain. Apakah mungkin kayak kita manfaatin nih momen 12-12 gitu. Kan sekarang semua perusahaan gitu tuh kalau udah tanggalnya kembar gitu kan, 11-11, 10-10, 12-12 itu pasti ada diskon-diskon gitu. Nah, terus ada penjualan langsung. Nah, ini tadi yang kalau misalnya ada tokonya gitu ya, retail dan field sales. Terus penjualan online. Nah, ini berarti tokonya ada di digital. Nah, terus manajemen hubungan pelanggan yang tadi dan pelaporan dan analis. Ini adalah tugas-tugas si divisi sales tersebut. Nah, ini lebih ke rinciannya. Dia rencanain target penjualan yang bisa tahunan, bisa mingguan gitu ya. Strateginya gimana, tren pasarnya sama kompetitornya gimana nih gitu. Oh, kita ternyata punya kompetitor yaitu IKEA gitu. Gimana caranya supaya kita lebih laku dari IKEA gitu. Terus melayani pelanggan, terus rekomendasi produk. Ini tadi ya yang si Mbak-mbak yang di showroom itu. Terus, nah kalau yang ini membuat penawaran harga atau proposal untuk pelanggan corporate. Jadi, ya itu kalau pelanggannya kan bisa orang biasa, bisa juga perusahaan lain gitu. Nah, kalau perusahaan lain biasanya kita harus membuat penawaran harga. Jadi kayak kita bikin surat, terus bikin dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk kursi minimalis tadi kan ada 50 piece harga misalnya 50 juta gitu. Nah, itu nanti kita kirim kalau dia setuju berarti nanti oke kita kirim barangnya nanti tinggal pembayaran. Nah, biasanya kalau perusahaan apa kita jualan sama perusahaan lain itu biasanya mereka bayarnya nunggak gitu. Pada temponya gitu. Jadi dia nggak bayar cash. Biasanya kayak gitu. Kalau perusahaan itu oke, kita bayar dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi nanti divisi finance tuh yang akan follow up. Bu, ini kan kemarin udah beli ya. Kita waktunya 1 bulan. Gimana rencana pembayarannya kayak gitu ya. Terus melakukan kunjungan ke proyek besar. Nah, ini juga kalau misalnya eh, em, kayak misalnya ada proyek di misalnya developer baru gitu ya, ada bikin properti, terus kita nyediain furniturnya, ya kita harus ngunjungin ke tempatnya untuk ngelihat oke yang kira-kira yang kurang apa lagi gitu. Terus mengelola daftar produk di website dan e-commerce nih ya untuk yang e-commerce ya. Iya, ini benar banget. Kalau em, em, ipar aku itu kan dia kerja di tiket.com ya. Jadi dia tuh emang handle di websitenya itu dia kayak upload produk. Upload produk harus lengkap tuh deskripsinya apa, harganya berapa gitu kan. Terus ada voucher diskonnya mana gitu. Itu dia yang handle gitu. Terus menjawab pertanyaan calon pelanggan melalui chat. Oke, monitor transaksi. Terus yang ini mempertahankan hubungan dengan pelanggan ya. Karena gini guys, kalau kita itu lebih mudah menjual sesuatu ke pelanggan lama daripada kita mencari pelanggan baru. Biasanya kayak gitu. Karena kalau pelanggan lama kan kita punya hubungan baik. Eh, dia mungkin puas dengan produk kita, dengan servis kita. Nanti dia akan oke, sepertinya yang produk baru ini menarik gitu. Oke, jadi mungkin transaksinya akan lebih tinggi gitu daripada kalau kita nyari pelanggan baru. Terus bikin database pelanggan gitu ya, menganalisa pola pembeliannya kayak gimana. Oh, mungkin dia tuh setiap kali tahun ajaran baru tuh dia beli kursi kursi kerja yang baru ya bisa aja gitu kan. Terus melakukan follow up pelanggan. Oke. Membuat laporan dan insight dari laporan tersebut. Nah, ini untuk tiap ininya. Kalau si sales manager dia lebih ke mengawasi keseluruhan gitu ya. Bikin kebijakan harga, ngelihat data penjualannya gimana nih. Oke, rapat gitu. Terus kalau yang key account, nah ini dia hubungan dengan pelanggan perusahaan yang besar gitu ya. Menyusun proposal, kolaborasi dengan divisi lain gitu. Misalnya kalau yang tadi kan, kayak misalnya ada si perusahaan yang pesan 50 kursi, bisa nggak nih si divisi produksi untuk ngerjain nih? Jangan-jangan
kita ada pelanggan mau beli 1.000 kursi gitu, terus tapi kita nggak bisa produksi. Nah itu kan bahaya kan. Jadi kita harus kayak bikin jadwal. Oke, untuk 1.000 kursi ini mungkin minggu pertama kita harus bikin 100, minggu kedua kayak gimana gitu. Nah itu harus koordinasi. Terus yang ini tadi ya, mengelola tim penjualan di toko atau showroom, jadwal kerjanya bikin jadwal kan, target hariannya gimana. Terus melatih staff untuk meningkatkan keterampilan. Kayak misalnya kamu bayangin aja kayak di Indomaret atau Alfamaret kan, itu pasti orang-orang yang kerja di situ di training dulu gitu. Kayak gimana kalau misalnya ada pelanggan, terus kalau ada yang ini nyolong di ininya gimana biasanya tuh ya kalau eh, ada yang nyolong gitu misalnya di Indomaret gitu, terus ada yang ngambil cici gitu nggak ketahuan, nanti itu ini dibayar oleh si apa petugasnya gitu karena dianggap kamu nggak mengawasi pelanggan dengan baik, berarti kamu yang ganti gitu. Makanya sebenarnya prihatin juga gitu kalau di Indomaret atau Alfamaret itu kan kayak mungkin gajinya cuma berapa tapi dia kayak harus nombokin kalau ada barang yang rusak atau hilang gitu kan. Oke, terus si e-commerce ini dia mengelola produk di website dan marketplace ya, tadi yang si Shopee atau Tokped, upload deskripsi harga, promosi, ini juga kayak harus sesuaiin stoknya ya nggak? Misalnya dia jualan di Tokped sama di Shopee gitu, yang satu di Tokped masih ada 5, yang di Shopee kok masih ada 10 gitu, ntar orang pesan 10, ternyata adanya cuma 5 gitu. Jadi ini kayak harus koordinasi untuk stok gitu ya. Interaksi dengan pelanggan online sama memantau kinerjanya gimana nih? Oh, ternyata kalau di Tokped sepi gitu, mendingan kita di Shopee aja lah fokus gitu, bisa. Terus ini sales eksekutif, dia mencari prospek baru. Jadi dia lebih ke field ya, field itu lapangan, jadi orang lapangan. Kalau kamu tahu itu agen rumah gitu ya, tahu kan kayak misalnya rumah dijual gitu kan, hubungi siapa gitu. Itu tuh yang mereka lakukan nih si sales eksekutif ini, field sales itu jalan keliling gitu, keliling komplek kamu gitu ngelihat yang mana nih yang ada rumah dijual. Terus dia nanya-nanya sama orang di situ kan, mungkin nanya ke tetangganya atau nanya ke satpam gitu atau langsung menghubungi si penjual gitu. Oh ini ya, ini ibu ini saya bantu ini ya jualin rumah nih ya, tapi nanti saya dapat komisi misalnya 10% gitu. Nah gitu. Jadi si field sales itu adalah orang yang benar-benar datang ke lokasi untuk memastikan ya. Dan dia juga bisa melakukan demo produk gitu. Nah, ini kalau misalnya kayak jual jual peralatan masak gitu kan biasanya suka ada gitu kan demo masak gitu. Nah, dia bisa melakukannya. Terus ini customer service ya ini tadi menjawab pelanggan dan keluhan atau feedback. Oke. Nah, ini seperti yang tadi morning briefing, Bu Lydia menyampaikan target mingguan divisi sales, bahas penjualan minggu lalu. Misalnya, oh kita kurang nih gitu. Kamu kok di showroom ini kok nggak laku-laku ya? Kenapa ini? Apakah lokasinya kurang strategis ataukah mungkin ya bisa jadi SPG-nya itu kayak judes gitu. Apa sih orang mau nanya tapi dia malah marahin kita. Akhirnya nggak ada pembeli yang mau ini beli di situ gitu. Itu dibahas. Kenapa ini gitu? Terus diskusiin promo baru. Stagnan ini maksudnya nggak ada perkembangan ya. Oh ini baru, produk baru tapi kok nggak laku-laku gitu. Mungkin harus bikin promo desain gratis atau apa. Nah ini review laporan key account manager yang tadi yang si Pak Dika itu. Dia ngebahas, oh kita punya klien ini nih perusahaan yang baru nih harus nego nih karena si perusahaannya pengen iya kan saya beli banyak jadi saya harusnya dapat harga yang lebih murah dong gitu. Tapi jangan sampai kita ngasih harga terlalu murah sampai akhirnya kita nggak dapet untung gitu kan. Nah ini coworking space ya dia mau beli banyak nih. Terus diskusi dengan tim finance gitu ya terkait margin penjualan tuh maksudnya ya keuntungannya. Kayak misalnya, nah ini ada meja premium terlalu mahal untuk pelanggan retail. Mungkin mejanya kita dihargain sampai dia misalnya 10 juta, sedangkan si pelanggan retailnya itu cuman mampu beli meja 1 juta gitu. Akhirnya nggak laku-laku gitu kan. Terus lunch break, terus masalah showroom, dia nelpon ke si showroom, kenapa nih showroom ini kok nggak laku, menurun. Oh ternyata keluhannya
di showroom itu tuh stoknya sering kosong gitu. Jadi makanya orang-orang nggak mau beli di situ. Oh, oke. Kalau gitu dia hubungi tim logistik segera menyuplai barang ke showroom ya. Kalau udah didiskusikan pasti nanti ketahuan masalahnya apa, terus dia bisa mengatasinya gitu. Oke, koordinasi gitu. One on one dengan sales eksekutif, ini ada masalah nih si prospek ini, dia maju mundur nih, jadi beli apa enggak, jadi beli apa enggak. Si bully dia itu kayak ngebantu, oke gini caranya ya, kan dia kan manajer ya, dia harus kayak nasehatin gitu ke si ininya, si sales ininya, eksekutifnya. Gini caranya supaya kamu bisa, oke. Terus ini ada juga nih klien besar membatalkan pesanan senilai 150 juta karena pengiriman terlambat. Waduh, ini masalah lagi nih. Kan banyak masalahnya gitu ya. Tapi bisa dia panggil tim logistik. Oke, kenapa ini? Kok nggak dikirim-kirim? Coba cepet kamu kirim sekarang. Ntar dia nggak mau ini lagi, nggak mau bayar. Terus dia mengevaluasi target penjualan gitu. Itu live-nya si sales manager. Time to work. Nah, ini yang seperti tadi, hit sheet-nya gimana kalau kamu mau jadi retail sales supervisor gimana? Nah, kalau kamu eh, kuliah, kamu bisa masuk ke jurusan pemasaran atau manajemen atau komunikasi gitu ya. Tapi kalau kamu nggak kuliah, seperti yang tadi si di video itu bilang, mungkin lulusan SMK, kamu pilih yang jurusan bisnis dan pemasaran, tata niaga. Sebenarnya ya itu dia bilang tadi, sales marketing itu jurusan apa aja bisa gitu, selama kamu punya kemampuan untuk menjual seperti itu ya. Terus ini nanti ada eh, mana ini? Ya, ada kuisnya lah. Oke, kita langsung ke tugasnya aja, guys. Ini tadi udah, ini tugas ya. Oke, tugasnya itu adalah yang pertama melakukan follow up melalui email. Nah, follow up ini penting karena kalau kita punya orang yang tertarik, tapi kita nggak follow up tuh apa sih? Follow up tuh kayak menindaklanjut gitu. Kalau misalnya ada orang tertarik, kita hubungin, Bu kemarin katanya ini ya suka apa pengen nyari apa kursi yang ini yang enak dipakai untuk kerja. Nah, itu namanya follow up. Nah, itu bisa langsung kamu datengin atau lewat telepon atau email atau chat gitu ya. Terus menganalisa data penjualan. Oke, data hari ini mungkin penjualannya sekian. Terus ini gimana nih? Apakah menurun, apakah naik? Produk apa yang laris gitu. Itu dia harus tahu karena nanti ada beda. Misalnya untuk produk yang laris berarti kita harus uh, cari bagaimana caranya supaya profit kita, keuntungan kita meningkat. Untuk produk yang nggak laris, kita harus cari tahu kenapa nih. Terus kita mungkin bisa kasih diskon ya nggak? Kasih diskon, oke diskon 50% untuk produk ini gitu. Apakah orang tertarik gitu? Kalau misalnya ternyata habis, ya udah berarti udah oke ininya penjualannya. Terus bikin skrip telepon untuk prospek baru. Nah ini gimana kalau misalnya ada prospek terus mau di follow up, ya gimana sih kalau di telepon? Nah ini ada di sini. Menyusun jadwal follow up. Oke, kita bikin jadwalnya. Misalnya setiap seminggu sekali kita tanyain. Atau mungkin kalau ada prospek yang udah kelihatan mau beli nih, udah siap beli nih, pokoknya udah tinggal ngeluarin ATM gitu istilahnya. Nah, itu berarti harus sering di follow up tuh. Ibu, udah mau ini? Oke, bisa sekarang kita ini transaksi gitu. Menganalisa pelanggan. Oke, kalau kamu mau yang mana terserah. Misalnya yang nomor satu, follow up melalui email. Buka tabel data pengunjung. Tabel data pengunjung tuh yang ini. Ada kursi kantor apa. Oh ini ada interaksinya. Oh ini ada orang datang ke showroom. Dia ngeliat-liat meja makan. Terus dia nanya harganya, ukurannya. Berarti dia tertarik kan gitu. Statusnya apa? Belum beli. Oke. Berarti mungkin orang ini bisa di email gitu kan. Email. Gimana Bu kemarin datang ke showroom? Cocok nggak gitu kan. Terus ibu nyari meja makan yang kayak gimana? Mungkin ruang makan ibu luasnya seluas apa gitu. Mungkin kita bisa rekomendasiin produknya. Nah kayak gitu ya. Nah ini contohnya ya, contoh misalnya
Masih tertarik dengan sofa minimalis, bla bla bla. Terima kasih telah mengunjungi showroom. Melihat-lihat koleksi sofa, kami harap Anda menemukan yang sesuai. Oke, nah ini kayak ininya aja apa? Ya gimana kita nawarin gitu ya? Apakah ada pertanyaan kayak gitu ya? Oke, silakan. Ini bisa kamu copy paste. Kamu copy paste aja. Hai pelanggan, bla bla bla. Ini kamu kasih nama pelanggannya. Ini nggak ada namanya. Oh ada nih. Ada si Bondan Saputra. Berarti eh, masih tertarik dengan sofa minimalis Anda, Pak Bondan gitu. Hai Pak Bondan, terima kasih telah menghubungi bla bla bla. Ini kamu email. Ini gampang sih, tinggal copy paste aja ya. Kamu sesuaikan dengan datanya. Oh, yang ini mengunjungi showroom. Kalau yang ini berarti dia di website. Pasti kan beda kan kalimatnya kan. Terima kasih telah mengunjungi website kami gitu. Nanti akan beda di situ. Atau mungkin ada yang mau ini simulasi nelpon. Ada yang mau iseng? Kayaknya Itu aku Nanti lucu kayaknya deh. aku mau kayaknya aku iseng-iseng mau nyoba deh. ya udah nih, dua orang nih. Satu jadi sales, satu jadi klien. Boleh nih, tinggal dibacain doang. Selamat siang, apakah saya bicara dengan Bapak Budi Hartono? Iya benar, ini dengan siapa ya? Gitu. Nah, ini nih, seru nih sebenarnya. Ada yang mau? Ini buat Atau tapi mau Sabira jadi Langsung sales baca apa dulu Mbak klien? Vindra. sales ya. Sales. Yang jadi klien siapa nih? Aku. Oke, Ayah jadi klien. Berarti ini nanti bukan Bapak Budi ya? Ibu Fatia berarti. Ibu Fatia. Oke, Sabira. Ayo mulai. Gitu kan. Selamat siang, apa saya dapat berbicara dengan Ibu Fatia? Ya benar, ini dengan siapa ya? Perkenalkan, nama saya Syabila dari PT Furnitera Indonesia. Saya menghubungi Ibu terkait pengisian form konsultasi desain interior di website kami beberapa hari yang lalu. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk berbincang? Oh ya benar, boleh. Kebetulan saya sedang istirahat sebentar. Baik, Bu Fatia. Terima kasih. Dari form yang Ibu isi, kami melihat bahwa Ibu tertarik untuk mendesain interior ruang tamu. Apakah benar? Iya, saya lagi bangun villa di Bandung. Saya masih bingung untuk interiornya sebaiknya gimana. Siapa? Kami memiliki beberapa desain interior berpengalaman yang siap membantu Bapak. Yang siap membantu Ibu. Apakah Ibu tertarik untuk mendapatkan konsultasi gratis dan melihat-lihat showroom kami? Konsultasinya gratis ya? Benar, Bu. Kami menyediakan konsultasi gratis untuk membicarakan ide proyek Ibu. Kalau Ibu merasa terbantu dengan saran desainer kami dan berkenan untuk memakai jasa kami untuk membuat desain lebih lanjut, kami punya beberapa paket desain menarik yang dapat Ibu ambil. Untuk lebih jelasnya, Ibu bisa langsung datang ke showroom kami, atau kalau mau diskusi melalui video call juga bisa. Mana yang lebih nyaman untuk Ibu? Oke, kalau gitu saya mau datang ke showroomnya aja. Baik Bu, showroom kami buka setiap hari pada jam 9 pagi sampai 5 sore. Apakah ada hari dan jam tertentu yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan? Mungkin Sabtu ini jam 11 ya. Baik Bu Fatia, saya catat dulu ya. Nanti tim kami akan menghubungi Ibu untuk konfirmasi jadwal meeting. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang. Ye, keren, keren, keren banget. Ini Ibu Fatia nih suaranya ini ya kayak kayak orang sibuk banget. Iya, iya. Oke, baik. Mantap. Menjiwai nggak sih, Teh? Untung kamu nggak jutekin ya. Saya lagi sibuk, ngapain sih nelpon gitu. Nanti bingung yang salesnya. Oke, good, very good ya. Thank you Sabira dan Fatia. Oke, yang lain boleh lanjut yang mana? Pilih aja yang kamu mau. Oke, ini kita sampai 9 lima
9.40 ya, 9.40 berarti 8 menit lagi. Kalau ada yang mau ngobrol atau nanya-nanya, boleh juga. Sebenarnya kemampuan sales itu emang emang penting sih. Kalau kayak misalnya kamu nanti pengen punya bisnis sendiri kan, ya berarti kamu perlu tahu gimana cara marketingnya, gimana salesnya. Walaupun mungkin kamu nggak bisa melakukan semuanya sekaligus gitu ya. Kayak misalnya aku kan cari Vitas juga, aku ngerjain sendiri, terus marketingnya sendiri, salesnya sendiri. Jadi emang terbatas gitu ya. Kalau misalnya kamu punya kayak project apa gitu, kamu kayak rencanain, oke mungkin tanggal segini sampai tanggal segini aku akan bikin pengumuman itu jadi marketing kan, jadi pemasaran. Oh nanti akan ada proyek baru gitu. Atau mungkin kalau kamu jualan, ya mungkin kamu suka masak gitu ya, bikin kue, terus kamu inilah bikin campaign atau campaign itu maksudnya program ya, program pemasaran gitu. Jadi kenalkan dulu nih, misalnya kamu di WA, ya ininya mau campaignnya di WA. Karena kan suka banyak tuh yang ngecekin status WA orang gitu kan, suka kepo nih apa sih. Nah, terus mungkin hari ini kamu bikin eh, status WA yang, hey aku nyoba-nyoba bikin pizza loh. Ini gambarnya gitu kan, antar orang lain, ih kayaknya enak nih, kayaknya enak gitu. Terus ya udah, terus besoknya kamu posting lagi misalnya, oh, katanya sih pizzanya eh, kayaknya oke nih kalau misalnya jualan menurut kamu gimana? Aku perlu jualan gak nih gitu. Terus kan ada yang reply kayak gitu-gitu. Terus ntar besoknya lagi posting lagi gitu. Itu adalah campaign marketing gitu ya, rencana pemasaran. Dan itu perlu kamu pelajari kalau kamu emang mau punya bisnis sendiri gitu ya. Mau jualan atau mau apa? Mau freelance juga bisa gitu. Oh, kok sekarang ini nih ikut pelatihan virtual assistant. Kira-kira ada nggak ya yang butuh jasa virtual assistant gitu? Itu kan kayak cuman post perkenalan doang kan. Nanti besoknya kamu posting lagi kayak update sampai orang-orang tuh jadi inget gitu kalau oh kalau butuh virtual assistant nih ke si A aja gitu, ke si Fatia atau ke siapa gitu. Atau mungkin kamu mau punya kamu punya keahlian translate, kamu jago bahasa asing, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apa gitu. Terus kamu eh, ingin mengenalkan jasa itu ke orang lain ya. Kamu kayak sering-sering posting tentang itu gitu. Aku belajar ini nih bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu ya. Aku udah dapat sertifikat level sekian loh, gitu kan. Itu cuman satu postingan. Itu nggak ada nawarin apa-apa tuh, cuman satu itu doang perkenalan. Terus besoknya posting lagi. Aku belajar ini loh pas waktu kemarin kursus ini penerjemah gitu. Terus akhirnya karena kamu posting itu terus, nanti orang-orang jadi ingat, oh iya kan si siapa namanya? Misalnya si Namira. Namira kan jago bahasa Jepang ya. Ya, siapa tahu nih dia bisa nerjemahin dokumen aku gitu. Terus akhirnya kamu dihubunginnya kayak gitu. Jadi itu marketing dan sales seperti itu ya. Oke, udah 9.45. Nextnya closing log ya. Isi kalau kamu tadi udah bikin checklist, di checklist yang pekerjaan kamu yang sudah selesai, terus isi closing log-nya, yang mana yang kamu udah selesai dan mungkin ada yang mau curhat-curhat, boleh juga. Ternyata kalau dilihat dari pekerjaannya, nggak terlalu menyeramkan ya. Untuk divisi sales kan kadang ada yang, aku nggak mau aja di divisi sales, takut gitu. Takut, takut ketemu orang lain atau gimana. Ya, memang eh, ini sih apa cocok-cocokan ya karena kan semua orang punya yaitu preferensi kerja masing-masing, ada yang suka kalau ketemu orang tuh suka gitu pokoknya, ya suka aja gitu untuk ngobrol sama orang orang baru atau mungkin kayak yang udah lama juga nggak apa-apa. Ada juga yang eh,
takut kalau ketemu orang baru gitu. Udahlah aku di balik layar aja. Udah aku bikin poster aja deh. Itu bisa, misalnya mau masuk marketing gitu, kamu yang eh, apa kreatifnya gitu ya. Karena emang ada juga yang lebih suka yang mendingan kerjaan yang rutin aja lah, yang nggak perlu bikin apa, nggak perlu mikir harus joget, harus apa, gimana caranya supaya bisa menjual gitu. Ya udahlah yang biasa-biasa aja, jadi finance aja deh gitu. Nah, bisa juga gitu. Mungkin ada yang udah ngisi kuis-kuis kemarin, ada yang lihat cocoknya di divisi apa gitu, ada yang Aku tertarik divisi apa. kemarin kan pas yang free workshop aku dapetnya yang kayak HR itu Kak, yang B Heeh, jawabannya. Aku dapetnya heeh, yang HR terus aku ngerasa emang kayaknya cocok sih. Tapi tadi tapi aku tadi udah ngerjain yang marketing sama sales juga sih Kak, sambil heeh. nunggu-nunggu kuisnya. Terus, Kemarin jawaban aku B semua, sekarang jawaban aku A semua Kak. oh gitu. Hampir A semua. Nah, kalau A tuh apa tuh? Mana tadi? Sudah Kak, aku cek dikit. Kalau yang di em, marketing tuh, marketing. Aku cocoknya kalau nggak salah tadi apa manajer gitu Kak. Mana sih ini? Oh, bagus berarti manajer. Hmm. Bentar Kak, aku izin off cam dulu ya Kak, ini Lola. Nah itu aku dapatnya yang cocoknya marketing manager, marketing strategist, sama content marketing specialist kalau di Oh, marketing. oke. Cool, cool. Keren, keren. Kamu emang suka kayak desain, terus kayak bikin-bikin Ya konten gitu ya? aku suka journaling, terus suka kepikiran kayak ide konten kocak-kocak gitu Kak. Kayak Oh, tiba-tiba pop up, kayaknya enak nih kalau bikin konten kayak gini. cocok berarti. Udah. Aku emang, tadi juga aku sales jadiin jurnal gini Kak. Heeh, Emang suka journaling aku. heeh, heeh. Kak, Keren. kalau di bidang sales tuh tadi aku sales manager sama field sales executive apa gitu. Mm-mm. Oh, berarti kamu suka kalau langsung melakukan kunjungan ya? Ah ya sih Kak, iya. Soalnya kalau nelpon ke orang yang gak dikenal itu, ini cuma menurut aku aja Kak, kayak agak cringe gitu. Soalnya aku kalau ditelepon sama orang gak dikenal, merasanya itu seperti kayak diintimidasi untuk membeli gitu Iya, Kak. ini juga. Aku nggak ngangkat malah. Kalau ada nomor nggak dikenal, nggak aku angkat. Kecuali kalau Sama di WA dulu gitu. kan kalau dia beneran butuh, aku juga mikirnya kalau beneran butuh mau WA lah gitu. Jadi enak kalau Iya, mau langsung nawarin gitu. iya gitu. Ya, paling nggak kan sekarang jadi ada gambaran ya. Oh, oh, ternyata ada pekerjaan seperti ini. Mungkin nanti kamu akan tertarik ke sana gitu. Kamu juga jadi bisa nyiapin diri kan. Oh, kayaknya kerjaan sebagai digital marketing atau mungkin konten marketing itu cocok buat aku gitu. Berarti dari sekarang kamu bisa, ya itu, dari yang buku career planner itu, kamu bisa langsung cari-cari gitu kan. Oh, ternyata. Dan kalau aku lihat ya, untuk digital marketing itu banyak loh ininya, apa lowongan magangnya itu banyak banget gitu. Karena ya rata-rata perusahaan pada nggak punya talent buat itu gitu. Kayak ya udah, kita kan nggak bisa nih bikin-bikin apa konten gitu, ya udah jadiin tugasnya anak magang aja gitu. Nah, itu kesempatan tuh kan, ada banyak magang, berarti mungkin kamu bisa coba kumpulin pengalaman. Nanti begitu kamu lulus kuliah, ternyata udah banyak pengalaman kamu gitu. Itu keren sih. Jadi bisa Kak, jadi nilai tambah. tadi kalau posisi aku dapat di marketing itu berarti harus pintar ngedit konten gitu nggak sih Kak? Ngedit, Iya, ngedit konten atau itu divisi lain. Aku tinggal bikin idenya aja. maksudnya divisi lain. Jadi mereka Eh, yang bikin gitu. Maksudnya kan tadi kalau di aku dapetnya kayak marketing apa manager sama yang apa sih? Bentar, aku buka catatan dulu Kak. Content marketing specialist. Itu berarti aku harus
ngedit kontennya juga, Kak. Iya kan kamu yang bikin konten, Oke. kamu yang edit juga gitu. Pasti kan ini nanti kamu kayak bikin planning dulu kan. Oke, planning kontennya apa nih yang mau dibikin? Kita mau mau tujuannya apa? Misalnya tujuannya mengenalkan produk baru. Berarti kamu harus tahu dulu kadang produk barunya tuh kayak gimana gitu kan. Kamu pasti harus ngobrol dulu sama orang produksi atau untuk sama orang apa operasi gitu kan. Nanyain ini gimana sih produknya? Oh, terus bedanya apa dengan produknya? Jadi kayak kamu drill down dulu ini keunggulannya apa, terus kamu udah bener-bener ngerti, terus baru kamu, oke, kalau gitu kita bikin konten tentang ini, gitu. Dan nggak cuma satu kan, pasti kan ada beberapa. Karena kalau kamu belajar marketing, kalau misalnya kamu kuliah gitu di jurusan marketing, itu nanti ada step-stepnya gitu. Gimana sih cara eh, membuat orang tertarik pada suatu produk atau jasa gitu. Ada kayak misalnya konsep AIDA, ada kayak apa eh, satu guideline gitu ya. Seseorang itu baru akan ingat produk kita kalau dia udah 7 kali terekspos dengan konten kita gitu. Udah 7 kali ngebaca postingan IG kamu, atau mungkin udah 7 kali ngeliat video kamu, atau pokoknya udah 7 kali ngedenger sesuatu tentang kamu, dia baru ngeh gitu kalau oh, ada ini nih ternyata kayaknya cocok nih. Aku butuh kursi baru misalnya. Nah, dari situ nanti baru mulai ada interest gitu kan. Dari interest itu nanti baru ke tahap-tahap selanjutnya. Itu ada ada teorinya gitu dan bisa kamu praktekin juga. Teorinya itu bisa dilihat, kamu bisa ikut apa kuliah di situ ataupun kamu cari apa buku atau videonya juga ada. Gimana cara apa mengconvert gitu dari seseorang yang sama sekali nggak tahu tentang produk kita. Ternyata setelah mendengar dia jadi tertarik untuk membeli gitu. Itu seru sih. Eh, Siap, dan aku lihat siap, Kak. emang Berarti ke PR-nya, depannya, kenapa? misalnya kayak tadi aku agak putus-putus, Kakak dulu aja, Kak. Aku delay. Ya udah intinya eh ke depan, ke depannya ini kan karena kita udah perubahan perilaku konsumen ya. eh Konsumen lebih lebih sekarang udah lebih ke digital gitu dari kayak misalnya TV. Siapa sih sekarang yang nonton TV gitu kan udah jarang ya. Mungkin masih ada tapi mungkin nggak banyak gitu. Terus kayak belanja. Belanja siapa sih sekarang yang belanja di pasar? Ya pasti masih ada gitu, tapi mungkin sebagian besar udah pindah ke ini e-commerce gitu, udah pindah ke Shopee atau udah pindah ke Tokped untuk nyari sesuatu. Aku aja kalau nyari sesuatu di Tokped terus gitu. Udah nggak ke mall lagi. Dulu tuh ya, dulu zamannya apa? Tahu kan Carrefour gitu ya, yang Enggak. hypermarket gitu. Kan wah kalau mau belanja tuh ke situ gitu akhir bulan tuh penuh gitu orang mau belanja bawa anak lah segala macem terus belanjanya tuh sekali banyak gitu belanja bulanan istilahnya tapi sekarang itu aku udah nggak kayak gitu lagi gitu karena dari yang udah ada sekarang si Tokped ini udah mencukupi gitu dan pastinya banyak konsumen lain yang juga seperti itu gitu dan berarti nanti ke depannya emang landscape-nya gitu untuk pasarnya itu udah pindah ke digital dan itu akan dibutuhkan banget si digital marketing ini marketing dan sales digital ini bakal bakal penting gitu. Kalau kamu ngelihat dari sisi lain, misalnya sisi lain dari IT ya, berarti artinya dukungan IT terhadap penjualan digital itu juga penting gitu. Kayak misalnya si Furnitera ini apakah dia mau jualan di Shopee, Tokped, atau mungkin dia punya website sendiri. Nah, mungkin lebih menguntungkan kalau dia punya aplikasi dan website sendiri, ya enggak? Karena kan berarti dia mengontrol eh, apa dari awal sampai akhir si pembelinya ini siapa sih gitu. Mungkin kalau di Tokped atau Shopee dia nggak tahu nih pembelinya nih tiba-tiba dia melakukan pembelian ya. Tapi kalau di website kamu bisa nge-track gitu. Oh ini orang daftar tanggal segini. Terus dia ngeklik eh, kursi, berarti dia tertarik nih sama kursi gitu. Terus dia kayak ngelihat lagi barang apa lagi yang dia lihat. Jadi kita bisa ngikutin perilakunya si konsumen itu kayak gimana kalau kita punya website sendiri. Artinya nanti di bagian IT juga akan butuh orang yang bisa membangun website seperti itu gitu.
Kalau dari sisi marketing sales berarti butuh orang yang bisa menangani apa si konsumen itu di toko online-nya dia gitu. Jadi ya gitulah. Nah, kalau kamu perhatiin ya dari kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, itu kan kita ngebahas divisi support ya. Jadi divisi admin, IT, HR sama keuangan. Dan itu adalah divisi yang jarang berubah. Maksudnya jarang berubah itu perusahaan apapun di divisi itu tetap kerjanya sama gitu. Jadi kayak perusahaan mau perusahaan furnitur, perusahaan sepatu, perusahaan mobil, pasti dia punya divisi finance dan pasti pekerjaannya juga sama, yaitu bikin laporan keuangan, mencatat pengeluaran, pemasukan, terus apa namanya eh, ngecek rekening bank, itu pasti sama kerjaannya. Terus juga kayak HRD, HRD-nya pasti sama juga, nyari orang gitu kan, ngerekrut orang, terus kayak bikin training segala macam. Itu kerjanya sama apapun itu perusahaannya gitu. Mungkin yang ngebedain cuman skalanya aja. Kalau misalnya perusahaannya kecil, berarti mungkin satu orang nih bisa merangkap banyak kerjaan nih. Mungkin kalau di perusahaan besar kan ada HR bagian training, HR bagian rekrutmen, HR bagian compensation gitu. Tapi kalau di perusahaan kecil bisa jadi HR-nya cuma satu dan dia ngerjain semuanya gitu. Tapi inti dari pekerjaannya sama. Nah, nanti yang membedakan itu adalah di divisi production sama operation. Itu akan beda untuk setiap perusahaan tergantung bisnisnya apa gitu. Karena proses di perusahaan furnitur dengan proses di perusahaan mobil itu pasti beda gitu. Nanti kalau kamu kerja di situ, ilmu yang kamu dapat pasti beda. Oh, kalau misalnya di perusahaan mobil nih kayak begini cara produksinya gitu. Maksudnya orang produksi ini kayak gini. Oh, kalau di perusahaan furnitur kayak gini. Oh, kalau di perusahaan IT kayak gini gitu. Itu akan beda-beda. Jadi eh, yang kita udah omongin sekarang nih masih ke divisi yang pendukung yang sama untuk setiap perusahaan dan yang marketing dan sales juga relatif sama karena pekerjaannya intinya yaitu mengenalkan produk sama menjual produk udah gitu doang. Nanti yang beda itu adalah kalau udah sampai divisi produksi gitu ya. Untuk memproduksi mobil dengan memproduksi baju dengan dia jasa ya misalnya dia konsultasi pajak gitu itu pasti beda ininya prosesnya gitu ya. Jadi kalau Ya, ada Kak. pekerjaan yang nggak pernah kamu dengar. Itu mungkin karena dia ada divisi produksi sama di divisi operasi itu gitu. Apa nih? Penilai. Kamu tahu nggak ada pekerjaan namanya penilai. Jadi penilai properti. Aku kan dulu kerja di Colliers itu kan ya perusahaan properti ya. Jadi dia aku baru tahu kalau oh ternyata ada ya orang yang tugasnya menilai properti. Misalnya properti itu kita mau jual nih, jual rumah 500 juta gitu. Tapi berdasarkan si data si penilai ini, rumah kita tuh sebenarnya 700. Jadi kan artinya ada orang yang menaksir harga itu. Dan tahu nggak di mana gitu si penilai itu ada? Biasanya itu di bank. Kenapa? Karena si bank itu biasanya butuh data nilai properti untuk menjadi agunan. Agunan itu apa? Kayak misalnya kita mau minjem duit nih, terus ini jaminannya gitu. Kan kalau misalnya kita rumahnya yang mau dijaminkan cuma 700 juta, tapi kita mau minjem 3 miliar gitu. Si bank kan pasti mikir kan, ini bisa kalau misalnya seandainya dia nggak bisa bayar, ini propertinya cuma 700 juta gitu, gue rugi dong, gue udah minjemin 3 miliar gitu kan, kayak gitu. Itu kan sesuatu yang nggak semua orang tahu bahwa pro, profesi itu ada dan nggak semua orang tahu gimana caranya jadi profesi itu gitu. Ternyata itu ada ininya, ada apa, organisasi profesinya, profesi apa, Masyarakat Penilai Indonesia kalau nggak salah. Dan itu ada ininya sendiri, kurikulumnya sendiri, sertifikasinya sendiri. Jadi seorang penilai itu harus punya sertifikasi untuk bisa menilai, kayak misalnya menilai gedung, menilai mesin, menilai bisnis itu juga ada. Jadi kan sekarang kan banyak kan yang oh ya udah dia ngembangin startup, terus startupnya dijual. Nah, terus harganya tahunya dari mana dong? Apa itu ngarang-ngarang doang? Enggak, itu dari si penilai itu gitu. Oke, bisnis kamu ini kira-kira market value-nya sekian gitu. Jadi itu sesuatu yang cuman ada di industri tersebut, industri properti itu gitu. Kalau kamu
selama ini cuman di perusahaan apa furnitur, mungkin kamu nggak pernah dengar bahwa ada profesi penilai gitu ya. Itu masuknya ke yang production sama operation, kayak gitu. Oke, sepertinya sudah jam 10. eh aku stop sharing ya. Terima kasih banyak udah datang. Aku stop recording.